Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel aku. Pernahkah kalian bertanya siapa wanita pertama yang memegang tampuk kekuasaan penuh sebagai ratu di kerajaan Belanda? Selama berabad-abad, Belanda dipimpin oleh raja-raja laki-laki. Namun, pada akhir abad ke-19, sejarah berubah. Sosok wanita muda muncul dan tidak hanya memerintah tetapi juga menjadi simbol kekuatan bangsa Belanda selama masa-masa paling sulit dalam sejarahnya. Dia adalah Wilhelmina, ratu pertama Belanda yang memerintah dengan hak penuh. Dalam video ini kita akan menelusuri kisah hidupnya dari gadis remaja yang tiba-tiba menjadi pemimpin hingga menjadi salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah Eropa. Wilhelmina lahir pada 31 Agustus 1880. Ayahnya adalah Raja Willem III yang sudah berusia lanjut saat Wilhelmina lahir. Sebelumnya, raja ini memiliki beberapa anak laki-laki, namun semuanya meninggal dunia sebelum sempat mewarisi tahta. Jadi, Wilhelmina menjadi satu-satunya pewaris yang sah. Saat Wilhelmina berusia 4 tahun, ayahnya meninggal dunia karena masih terlalu kecil untuk memerintah. Ibunya Emma dari Waldeck-Pyrmont bertindak sebagai wali raja yang memegang kekuasaan sementara. Wilhelmina tumbuh dididik dengan sangat ketat. Ia diajarkan tentang sejarah, pemerintahan, dan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan karakter yang tegas, cerdas, dan berkemauan yang keras. Pada usia 18 tahun, tepatnya tahun 1898, Wilhelmina resmi dilantik menjadi Ratu Belanda. Momen ini sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya Belanda dipimpin oleh seorang ratu yang berkuasa penuh. Banyak orang penasaran apakah wanita muda ini sanggup memimpin kerajaan yang juga memiliki wilayah jajahan luas termasuk Nusantara atau Hindia Belanda saat itu. Awal masa pemerintahannya, Belanda sedang mengalami perubahan besar. Industri berkembang pesat dan hubungan dengan wilayah jajahan menjadi sangat penting. Wilhelmina sangat memahami peran negaranya di kancah internasional. Saat Perang Dunia I meletus pada tahun 1914, tantangan besar pertama datang. Belanda berada di tengah-tengah negara-negara besar yang sedang berperang. Wilhelmina mengambil keputusan tegas. Ia menjaga Belanda tetap netral. Berkat kebijakan dan ketegasan beliau, Belanda tidak terlibat dalam pertempuran, sehingga rakyatnya terhindar dari kehancuran perang yang melanda negara-negara tetangga. Ia juga berperan penting dalam membantu pengungsi dan menjadi penengah dalam beberapa masalah internasional. Namun, ujian terberat baru akan datang pada tahun 1939. Perang Dunia II meletus. Kali ini nasib berbeda menanti. Pada Mei 1940, Jerman Nazi menyerang Belanda. Demi melindungi keluarga kerajaan dan melanjutkan perjuangan bangsa, Wilhelmina terpaksa pergi ke Inggris. Dari sana, ia memimpin pemerintahan Belanda di pengasingan. Setiap hari, suara Ratu Wilhelmina terdengar lewat siaran radio ke seluruh wilayah Belanda yang diduduki musuh. Kata-katanya membakar semangat rakyatnya untuk tetap bertahan dan melawan penindasan. Ia menjadi simbol harapan dan kebebasan. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris saat itu, bahkan pernah menyebut Wilhelmina sebagai satu-satunya perempuan di antara para pemimpin yang berkuasa. Pujian ini menunjukkan betapa tegas dan berwibawanya beliau. Setelah perang usai dan Belanda merdeka kembali pada tahun 1945, Wilhelmina kembali ke tanah airnya. Ia disambut dengan sukacita luar biasa oleh rakyatnya. Namun, masa pasca perang membawa perubahan besar. Wilayah jajahan India Belanda berjuang untuk kemerdekaannya dan peran Belanda di dunia mulai berubah. Setelah memerintah selama lebih dari 50 tahun, menjadikannya salah satu pemimpin terlama dalam sejarah Belanda. Wilhelmina memutuskan untuk turun tahta pada tahun 1948. Ia menyerahkan kekuasaan kepada putrinya, yaitu Putri Juliana. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaannya. Ia tahu bahwa zaman berubah dan kepemimpinan baru diperlukan. Wilhelmina meninggal dunia pada tahun 1962. Namanya tidak hanya tercatat sebagai ratu pertama, tetapi juga sebagai pemimpin yang gigih, berani, dan sangat dicintai. Di Belanda banyak jalan, jembatan, hingga kapal dinamai menurut namanya sebagai penghormatan atas jasa-jasanya. Demikianlah kisah Wilhelmina, ratu pertama Belanda yang membuktikan bahwa kepemimpinan hebat tidak dilihat dari jenis kelamin, melainkan dari keberanian dan dedikasi. Dari gadis remaja yang mewarisi tahta hingga menjadi ibu bangsa yang memimpin rakyatnya melalui 2 perang dunia, jejaknya tetap abadi dalam sejarah Eropa.